Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki bagian kedua dari ibadah Trihari Paskah. Kita berhimpun untuk merenungkan kesengsaraan, penyaliban, dan kematian Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yesus masih muda ketika ia mati disalibkan. Dengan penuh kesadaran ia memilih jalan salib. Ia pun dengan sadar dan sukarela memberikan diri untuk menderita dan mati karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Ia menyerahkan nyawanya bukan direnggut paksa. Marilah dengan penuh syukur kita memulai ibadah Jumat Agung ini. Baik, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengawali ibadah Jumat Agung kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Mampukanlah kami untuk menghayati penderitaan, penyaliban dan kematian Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tolonglah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang kami terima dari-Mu dengan mewujudkan kehidupan yang penuh makna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 10 dan 11. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Saudara-saudara, pandanglah salib Kristus. Terpujilah Allah yang mengasihi kami. Terpujilah Allah yang menyelamatkan kami. Terpujilah Allah yang memelihara kami. Pandanglah salib Kristus supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari salibnya. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami memohon pertolongan agar bacaan dan permenungan kami sungguh mendapatkan pengertian yang lebih jauh untuk kami berbagian
di dalam sebuah kehidupan yang penuh makna. Karena kami bukan sekedar ingin mengimani yang Kau katakan, tapi kami mau melakukannya. Sehingga catatan kehidupan kami seperti yang Engkau juga catatkan tentang-Mu di dalam firman, kelak akan dibaca oleh generasi-generasi di bawah kami nantinya. Ya Allah Roh Kudus, sertailah kami. Dengarlah seru kami yang memohon ini, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca bagian sabda Tuhan yang terambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai yang ke-38. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita ingin mengisi Jumat Agung dengan sebuah tema hidup yang bermakna, yang sebenarnya mau menggarisbawahi keagungan sebuah kematian Yesus Kristus yang masih muda. Pasti kita ingat pepatah yang diajarkan para guru, bahwa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, sementara manusia mati meninggalkan nama. Dari pepatah itu kita diingatkan sesungguhnya kematian adalah akhir dari sebuah perjalanan yang segala karya tidak bisa lagi diubah. Apakah yang ingin engkau kerjakan hari ini seperti yang kau imani sehingga tidak ada lagi yang diubah? Karakter apa yang ingin engkau tancapkan bagi generasimu sehingga mereka tahu bahwa engkau selalu mengisi kehidupan yang penuh makna? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat sepenggal video klip yang mengingatkan seorang muda yang juga ingin berbagi kepada sesamanya. Apa yang dia kerjakan di dalam keseharian? Ada penggalan kata yang mengatakan bahwa dia tidak akan mendapatkan hal-hal yang sudah dia kerjakan. Bahkan dia tidak akan menjadi lebih kaya. Dan dia juga tidak akan pernah populer dengan masuk di televisi. Karena semua kejadiannya adalah keseharian. Dan dia tetap akan menjadi pelaku kebaikan anonimus. Artinya dia akan terus produk kehidupan yang bermakna dengan kebaikan, tapi orang tidak kenal dia. Engkau perhatikan di awal ketika ada kucuran air, dia mengalihkan aliran air itu ke pot bunga yang pohonnya merana karena kering. Engkau juga melihat bagaimana seorang ibu penjual dengan gerobak yang sulit mengangkat gerobaknya. Dia melakukan dengan menggotongnya. Engkau juga melihat bagaimana anjing ikut makan dan meminta bagiannya. Dan kau juga melihat bagaimana seorang ibu tua dengan anak yang meminta-minta. Engkau juga melihat bagaimana perempuan yang berdiri di bus diberikan duduk baginya. Seakan-akan dia tidak mendapatkan apapun. Tapi dia selalu mau melakukan kebaikan. Tahukah saudara, ibu bapak dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada gilirannya pohon itu bertumbuh dan berbunga. Bahkan kupu-kupu pun mau untuk menikmati bunga dan menghirup madu yang ada di bunga itu. Engkau juga melihat bagaimana anjing yang diberi makan itu, dia membawakan alat penyiraman air
untuk si pemuda itu terus berkarya. Engkau melihat penjual gerobak itu juga dengan girang. Bahkan dia memberi ekstra kepada pelanggannya. Karena hati yang sukacita. Bahkan ibu pengemis itu pun bergembira. Karena putrinya sekolah dan melanjutkan generasi yang lebih baik. Itu semua adalah bagian yang didapatkan orang muda. Hidup yang penuh makna, bukan digantikan dengan materi, tetapi dengan hal yang mendatangkan bahagia. Sampai di sini Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang muda yang berkarya di dalam keseharian, mengisi hal yang bermakna, dia bertekad untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jauh, terus berbagi meskipun tidak paham. Dan akhirnya ruang waktu memberikan izin dia mendapatkan itu semua. Kita kembali dalam bacaan tadi. Apa yang kita baca itu mengingatkan kita bahwa ujung daripada ziarah hidup kita di dalam keseharian adalah kehausan. Engkau butuh kelegaan. Lalu bagaimana caranya? Maka karya Tuhan Yesus Kristus yang mati muda boleh dikatakan, dia menyerahkan nyawanya. Dan ketika dia mengatakan sudah selesai semua karya yang seharusnya saudara dan saya genapkan, dia genapkan di atas kayu salib. Dan dia mengatakan sudah selesai. Dan sesudah itu dia menyerahkan nyawanya. Sia-siakah dia? Apakah hidup mudanya itu tidak akan lagi dikenang orang? Mungkin. Sangat mungkin. Tapi dari bacaan leksionari yang mendukung Jumat Agung kita, tidak seperti itu Ibu Bapak. Sebut saja di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13 yang dilanjutkan sampai kepada Yesaya yang ke-53. Dikatakan bahwa dia akan berhasil katanya. Saya bacakan di ayat 13 dari pasal 52. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka fahami. Pasti Ibu Bapak Saudara faham akan bacaan Yesaya 53 yang menjelaskan hamba Tuhan yang menderita itu. Bahkan wajahnya pun tidak lagi bisa disebut sebagai manusia. Kenapa? Kita ingat juga di dalam Mazmur 22. Pemazmur yang adalah Raja Daud hanya menggambarkan semarak rajanya itu bukan apa-apa. Karena dia menempatkan diri hanya seperti seekor ulat. Bahkan ulat yang tidak berharga, lebih jauh lagi dan lebih kecil secara materi. Kalau ulat itu besar, dia hanya seperti debu di dalam kekelaman kematian. Itu semua adalah nubuatan yang berkait dengan Yesus yang mati muda yang tadi kita baca di dalam Yohanes. Dan kita mendapatkan gambaran yang utuh. Ketika dijabarkan di dalam Yohanes 19, aku haus dan aku serahkan nyawaku. Karena sudah selesai. Sudah barang tentu ini bukan soal yang tadi disebutkan dengan ulat, debu adalah Yesus. Tetapi itu semua adalah engkau dan saya yang dikatakan seperti domba yang tersesat. Dan pada akhirnya engkau dan saya akan berujung kepada kematian. Dan pada waktu itulah dia mengambil tempat saudara dan saya. Yang hanya seperti ulat dan debu asal engkau dan saya. Melulu hanya untuk mengatakan engkau berharga. Dan di dalam keberhargaan, dampak daripada karya yang menyelamatkan di kayu salib, seharusnya engkau dan saya juga menunjukkan citra hidup yang lebih baik. Seperti yang dituangkan di dalam Ibrani yang ke-10. Dikatakan di sana bahwa dia tidak lagi menaruh janji yang memberikan hidup berpengharapan di loh batu sana. Tapi ada di loh
hati kita. Dia menjadi begitu lembut untuk menyerap segala janji, sehingga tidak perlu lagi orang lain mengajarkannya. Karena Tuhanlah guru agung yang sudah mengajarkan engkau dan saya sebagai murid-murid yang setia. Apa yang ingin kita wujudkan untuk memahami tentang engkau dan saya yang kelak mati meninggalkan nama itu? Dikatakan di sana, karena dia sudah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, maka kita sekarang mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah, katanya, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Itu semua supaya engkau dan saya berpegang pada pengakuan pengharapan dan kita saling memerhatikan, saling mendorong untuk melakukan perbuatan baik. Dan janganlah kita membiarkan kebaikan yang sudah kita alami itu, yang pada gilirannya engkau dan saya juga diberikan kesempatan bukan sekedar memahami hidup yang bermakna, tetapi engkau bisa menjalankannya melalui catatan-catatan yang generasi berikutnya pun terdorong bahwa kematianmu, kematianku tidak sia-sia. Barangkali saya juga ingin menggarisbawahi berkait dengan ketakutan COVID-19 yang berujung mati. Jelas virus itu tak terlihat, tapi ketika dia mewujud, hanya soal waktu seseorang akan mati. Dan orang begitu ketakutan. Padahal virus bukan agen moral. Virus adalah bagian dari ciptaan. Barangkali itu semua mengingatkan kau dan saya sebagai agen moral untuk mengisi kehidupan yang bermakna. Bahwa itu peringatan dari Tuhan. Supaya kita jangan kontraskan soal virus yang tidak bermoral. Maksud saya bukan agen moral. Dengan Tuhan yang memerintah kepada kita sebagai agen moral untuk hidup melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya kita mengatakan, terima kasih Tuhan, virus itu mengingatkan betapa rapuh dan rentannya aku, sekedar ulat dan mungkin hanya debu. Tapi hari ini aku faham, kematianmu mengampuniku. Kematianmu menggenapkan bahwa tuntutan keadilan Allah untuk menjaga kehidupan kudus sudah selesai di sana. Waktunya sekarang adalah aku menerima. Dan aku ingin kelak mati meninggalkan nama, yaitu segala perbuatan-perbuatan baik yang penuh makna boleh disampaikan kepada banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali bagian daripada permenungan ini akan menguatkan Anda dan saya, sehingga kematian yang adalah keniscayaan tidak bisa tidak. Bukan lagi sesuatu yang menakutkan, karena dia sudah turun ke dalam kerajaan maut. Dia menggenapkannya bahwa memang segala yang dicipta akan mati. Tetapi dikatakan di dalam sabda Tuhan, siapa yang mempercayai, bahkan yang mati pun akan dibangkitkan. Karena dialah kebangkitan dan hidup. Maukah engkau dan saya mempercayai dia? Untuk berikutnya melakukan kehidupan yang penuh makna. Ketika engkau sampai kepada sebuah permenungan dan membangun tekad, di sini Tuhan aku mendengar. Meski aku tidak melihat awalnya, tapi aku tahu aku berharga meskipun hanya sekedar debu atau berperan seperti ulat. Engkau sudah mengubah aku menjadi agen perubahan moral untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ketika engkau mengatakan itu, sesungguhnya engkau sedang bertekad untuk hidup lebih baik, yang Jumat Agung ini boleh menjadi momentum buat kita semua. Tuhan menolong saudara.
kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Ibu Bapak kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk membekali kami hasrat hati yang penuh sukacita untuk menjalankan hidup yang penuh makna sesudah kami memahami bagaimana Engkau mati di kayu salib. Kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi pribadi yang mengubah cara kehidupan, yang tadinya hanya berpikir tentang diri, tapi sekarang kami berpikir tentang sesama. Engkau yang dikira hanya sekedar hamba yang menderita, yang tidak pantas dan tidak layak untuk ditatap, tapi sesungguhnya Engkau menggenapkan segala karya dengan penuh ketaatan dari Sang Bapa yang mengutus untuk menjadi juru selamat bagi orang yang mempercayai-Mu. Hari ini kami adalah orang yang Kau tebus, yang diampuni dosanya. Berikanlah kepada kami sukacita untuk menjalankan hidup yang penuh kebaikan bagi sesama. Berikanlah kepada Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir untuk terus berbagian kepada orang-orang di sekitar untuk menjadi garam dan terang-Mu. Berikan juga penghiburan kepada orang-orang yang sedang diisolasi karena virus COVID-19.
Berikan juga kepada mereka sebuah pengharapan yang mendatangkan kegirangan untuk mereka yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai karena virus COVID-19. Berikan juga kepada dokter, para medis, perawat, dan semua bagian yang ada di rumah sakit maupun di klinik, untuk mereka juga dilindungi Engkau ya Allah, untuk terus berkarya bagi kebaikan yang dibutuhkan sesama yang sakit. Tolonglah kami Tuhan, untuk semua juga alat proteksi tubuh yang dibutuhkan oleh para medis, entah dokter maupun perawat, dan juga pasien dan keluarga pasien tercukupkan, sehingga virus ini juga boleh selesai dan kami boleh hidup dengan cara baru untuk mendatangkan dampak perubahan karena makna baru Engkau tanamkan di dalam batin kami. Ya Allah yang penuh kemurahan, tolonglah juga pemerintah kami, supaya mereka juga diberikan kekuatan untuk menjalankan, memampukan mereka dengan hikmat-Mu mengkoordinasi segala jajaran pemerintahan, mulai dari gubernur sampai RT. Biarlah mereka boleh mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai juga metode dan juga cara yang sama, sehingga semua ini boleh dikendalikan dengan baik. Dan Tuhan kiranya menyertai, karena kami sungguh belajar dari virus COVID-19 yang juga adalah bagian ciptaan yang mengingatkan kami tentang menjaga kehidupan. Kiranya kami menjadi lebih bertanggung jawab hidup di bumi ciptaan-Mu, untuk tidak mengotori dengan produk-produk kehidupan tidak berguna yang merusak alam kami, bahkan yang juga melelehkan es yang ada di kutub, yang mendatangkan panas global yang juga berujung kematian lebih cepat. Biarlah kami mengingat itu semua dan menjaga, sehingga semesta yang Kau cipta ini boleh dapat kami kembangkan dan kami kendalikan menjadi alat berkat yang memuliakan nama-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan, dengan segala pembelajaran-Mu ini, kami dapat bertanggung jawab kepada diri kami yang sudah Engkau tebus. Kami dapat bertanggung jawab kepada sesama sebagai rekan kerja yang mendatangkan kebaikan. Kami bertanggung jawab dengan alam yang mendukung kami untuk mengisi bahwa kehidupan adalah sebuah kesempatan, mendatangkan makna yang baik untuk generasi di kemudian hari. Inilah segala syafaat yang kami naikkan. Kiranya Engkau berkenan mendengar ya Allah, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kiranya di saat engkau diam, karya Allah lah yang tampak. Kiranya di saat engkau berkarya, Roh Kudus yang berdiam di dalammu meneguhkanmu. Kiranya kehidupan kami mewartakan Kristus yang mati di atas salib. Kiranya kematian kami memberitakan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sekarang dan selamanya. Amin.